Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aronal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aronal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah salat subuh, jamaah kajian Ahad pagi, para bapak, para ibu, adik-adik remaja yang semoga semua senantiasa dalam keberkahan, dalam ketaatan, dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan tak terhitung. Antara lain adalah kenikmatan umur panjang dan sehat. Insya Allah hari ini telah memasuki bulan Sya'ban. Berarti sudah sangat dekat dengan bulan suci Ramadan. Tinggal 1 bulan lagi. Seorang pemain sepak bola akan bisa bermain dengan baik, akan bisa memasukkan gol, dan akan membawa timnya menjadi juara dengan latihan yang lama dan begitu keras. Setiap hari berlatih dengan bimbingan pelatih yang profesional, secara fisik maupun secara psikis ditempa, sehingga ketika masuk ke medan pertandingan betul-betul sudah siap tanding. Berbeda dengan seseorang yang barangkali kita sering ketika perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ada pertandingan sepak bola tarkam antar kampung, antar RW mungkin. Jadwal sudah harus main, cari pemain belum dapat. Sing ketemu dijak ayo siki main bal. RW ini dewek bal-balan. Nah begitu sampai di lapangan tentu
tidak ada koordinasi, tidak ada prestasi yang bisa mereka buat. Lari nggak pernah latihan, bahkan mungkin didekati bola juga takut. Kalaupun nembak, kalaupun nendang, tidak akan pas dengan tujuannya. Begitupun pula dengan puasa, Bapak Ibu rahimakumullah, harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya rutinitas. Dan mudah-mudahan waktu yang 1 bulan ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Latihan untuk berpuasa. Jangan sampai hari pertama kita yang sudah termasuk ya berumur kelihatan lemes sekali, kelihatan tidak bersemangat karena lemes tidak makan. Baru hari itu puasa setelah terakhir Ramadan tahun kemarin ibadah puasa. Jadi antara 30 Ramadan atau 29 Ramadan 1444 sampai dengan Ramadan besok tidak pernah melakukan puasa sama sekali. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini juga Masya Allah Alhamdulillah menurut ketentuan kegiatan menjelang pesta demokrasi, kegiatan sosialisasi berupa kampanye dengan berbagai bentuknya sudah berakhir. Kita bersyukur kondisi terkendali, kondisi aman. Dan mudah-mudahan sampai pada saatnya besok, pada tanggal 14 Februari 2024, kondisi tetap terjaga aman, pelaksanaan kegiatan nasional yang sangat luar biasa akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kewajiban dari para jamaah semua untuk ikut mensukseskan kegiatan pesta demokrasi, pemilu, pemilihan presiden, pemilihan wakil-wakil rakyat yang ada di legislatif maupun pemilihan-pemilihan wakil-wakil kita yang ada di kabupaten, provinsi. Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan itu semua tentang kegiatan nasional, Masya Allah agama kita, Dinul Islam, yang merupakan agama sekaligus panduan hidup yang sudah bersifat sempurna, syamil, menyeluruh, ya, akan membawa kehidupan umat manusia menjalankan aktivitas kehidupannya baik dunia maupun akhirat. Jadi kehidupan dunia supaya bisa selamat hingga memasuki tahapan kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Ada panduan hidup yang begitu tegas. Nasnya ada di dalam Al-Quran. Ayat-ayatnya sangat jelas. Kemudian juga ada pada sunnah-sunnah Rasulnya. Namun ada pula panduan tentang kegiatan-kegiatan amaliyah kita, muamalah kita, yang barangkali tidak secara tekstual, tidak secara gamblang, baik ayat maupun hadisnya, dan itu semua membutuhkan analogi atau kias untuk menangkap dan untuk menjelaskan hukum-hukum agama yang ada. Untuk itulah ilmu-ilmu dalam agama Islam selalu berkembang, mengikuti perkembangan dan fenomena zaman yang berlaku. Karena persoalan kehidupan selalu berkembang, termasuk di dalamnya adalah termasuk masalah-masalah persoalan politik, terutama dalam hal ini adalah masalah memilih pemimpin-pemimpin kita. Ada panduan umum dalam memilih pemimpin, artinya kriteria pemimpin yang ideal. Namun ada juga peran dari ijtihad atau olah daya pikir kita dalam teknis metodologi pemilihannya, sehingga tidak heran sepeninggal Nabi Agung Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat melakukan berbagai macam ijtihad dalam metodologi pemilihan untuk mengganti khalifah atau pemimpin mereka. Bisa kita lihat misalnya ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ini khalifah pertama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sudah menjabat dan sudah sampai pada usia lanjut, kemudian sudah sakit. Dia memikirkan bahwa harus ada penggantinya, dan beliau ingin menyerahkan estafet kepemimpinannya, artinya menginginkan pengganti setelah beliau nanti meninggal adalah pengganti yang terpercaya, yang telah teruji, dan kemudian juga rekam jejaknya sangat jelas. Meskipun ketika itu teknologi dan informasi untuk merekam jejak para calon pengganti dari khalifah yang pertama ini belum bisa disebarkan secara masif seperti sekarang, tetapi untuk para sahabat, orang-orang Islam, kaum muslimin ketika itu sudah sangat paham. Maka kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan beberapa sahabat untuk mencari masukan siapa orang yang paling berhak, paling pas untuk menduduki jabatan khalifah. Meskipun secara firasat pribadinya Abu Bakar As-Siddiq sudah menemukan orangnya, yaitu orang yang paling senior di antara mereka, orang yang paling dekat dengan Abu Bakar dan kaum muslimin saat itu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun musyawarah kemudian mencari berembuk tetap dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq punya pendapat jangan sampai pada pemilihan pemimpin itu keliru menunjuk orang hanya dari prasangka atau anggapan penilaian pribadinya. Ketika dimintai sudah sepakat, maka beliau membuat sebuah pengumuman atau sebuah dekrit yang dibacakan di hadapan orang-orang Islam di Madinah atau di khalayak Madinah ketika itu, dan Abu Bakar As-Siddiq membacakan dekritnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah dekrit yang diserukan oleh Abu Bakar bin Abu Quhafah di akhir masanya di dunia sebagai orang yang akan keluar darinya, dan awal masanya akan memasuki akhirat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sadar betul bahwa kepemimpinannya akan segera berakhir karena dia akan segera meninggalkan dunia, kemudian akan memasuki tahapan kehidupan baru, yaitu memasuki akhirat. Sekiranya orang yang ingkar menjadi percaya, orang yang hanyut dalam kemaksiatan akan kembali disadarkan dan yakin, dan orang yang mendustakan menjadi membenarkan. Sesungguhnya aku menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantiku, khalifah bagi kalian setelahku. Sini dengan tegas Abu Bakar menyampaikan di depan khalayak ramai umat Islam bahwa menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penggantiku setelahku. Maka dari itu dengarlah perintahnya dan patuhilah. Sesungguhnya aku tidak bisa menjamin Allah, Rasulnya, agamanya, jiwaku atau jiwa kalian dengan kebaikan. Jika Umar berbuat adil, maka itulah sangkaanku terhadapnya dan pengetahuanku tentang dirinya. Namun jika ia tidak adil, maka setiap orang akan dapat balasan
atas perbuatannya. Jadi ikhtiar musyawarah, ikhtiar pemahaman, penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar betul-betul dilandasi ketulusan, kemurnian niat untuk menjadikan Umar sebagai pengganti yang dinilai oleh Abu Bakar memiliki potensi kebaikan. Meskipun secara tegas bahwa Abu Bakar tidak bisa menjamin itu semua, tapi menurut pengetahuannya, menurut keyakinannya, Umarlah yang akan bisa menampilkan kebaikan-kebaikan. Kemudian Abu Bakar membacakan surat Asy-Syura ayat 227. Wasaya'lamul ladzina dzalamu ayyamun munqalabiyan qalibun. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Walaupun wujud penetapan Khalifah Umar bin Khattab ini dengan penunjukan langsung oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan ketika itu dalam kondisi sakitnya, namun di sini khalifah tetap menggunakan mekanisme musyawarah, dan itu pun berdasarkan rekam jejak yang telah dilakukan penelitian terhadap Umar sebelumnya, bukan semata-mata pertimbangan kerabat atau pertemanan ataupun bentuk-bentuk dari, kalau orang sekarang menyebutnya, nepotisme yang lainnya. Bahkan setelah dekret itu diucapkan, Khalifah Abu Bakar masih menunggu respon dari orang-orang Islam, dari kaum muslimin, dari masyarakat. Sekiranya ada keberatan, kemudian penolakan dari sebagian kecil atau sebagian besar masyarakat yang ada. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan, apakah kalian mau menerima orang pilihanku yang akan menggantikanku sebagai khalifah? Dan orang-orang itu menjawab, demi Allah sesungguhnya, Abu Bakar mengatakan, demi Allah sesungguhnya aku tidak mengandalkan pendapat pribadi, juga tidak memilih kerabat. Maka dari itu dengarkanlah semua perintahnya dan patuhlah kepadanya. Dan kemudian para sahabat yang hadir ketika itu semua menjawab, kami semua taat dan patuh. Ini terdapat di dalam buku biografi Khalifah Abu Bakar yang dikarang oleh Syekh Muhammad As-Salabi. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, dengan ketika itu Rasulullah menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat ketika Rasulullah berhalangan, dan semua umat Islam sepakat bahwa yang berhak untuk menggantikan Khalifah Rasulullah ketika itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah sampai pada usia lanjut, kepemimpinan tidak diserahkan begitu saja kepada, katakanlah, alam, kemudian siapa yang akan memimpin, tapi betul-betul sudah dimusyawarahkan, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan dipilih sehingga umat Islam ketika itu sepakat aklamasi menerima Umar bin Khattab yang diajukan oleh Abu Bakar dan sudah dimintakan musyawarah kepada umat Islam. Jamaah rahimakumullah, lain lagi metodologi pemilihan khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Khalifah Umar bin Khattab sakit dan sudah merasa bahwa dirinya akan segera menghadapi kematian, beliau membentuk Dewan Formatur yang anggotanya berisi 6 sahabat pilihan waktu itu. Nah, 6 sahabat itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam,
kemudian Tolhah bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari 6 orang setelah dimusyawarahkan, akhirnya tinggal mengerucut ke dalam 2 orang, yaitu sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika itu Umar bin Khattab sampai mengatakan, seandainya dari formatur itu terdapat kebuntuan, tidak ada terpilih 1 orang yang disepakati, maka baru Umar bin Khattab menyampaikan putranya yang bernama Abdullah untuk diikutkan, tapi hanya untuk menentukan, bukan untuk dipilih sebagai khalifah pengganti. Bapak Ibu rahimakumullah, dari 6 orang itu, dari formatur yang 6 akhirnya mengerucut menjadi kedua nama, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan dari 2 nama itu, mau tidak mau harus diambil seorang yang akan dipilih untuk menjadi pengganti dari Umar bin Khattab. Dan saat itulah ketua formatur atau ketua panitianya lah saat ini yang bernama Abdurrahman bin Auf sebagai penentu, ya, karena sudah si A memilih si B, si satu lagi memilih, 1 orang memilih Utsman bin Affan, 1 orang memilih Ali bin Abi Thalib, sementara Zubair bin Awam ketika itu sedang berada di luar kota. Jadi penentunya adalah Abdurrahman bin Auf untuk memilih apakah akan memilih Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf kemudian berijtihad dengan turun kepada masyarakat, menangkap informasi siapa yang dikehendaki atau paling dikehendaki di antara kedua nama tersebut. Nah, setelah menangkap dari berbagai informasi, akhirnya Abdurrahman bin Auf sebagai penentu dari formatur ini memberikan pilihannya kepada sahabat Utsman bin Affan. Dan secara diterima, akhirnya seluruh masyarakat menerima Utsman bin Affan sebagai pelanjut daripada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu rahimakumullah, semua metode pilihan itu walaupun terkesan berbeda metodenya, caranya dari yang pertama dan kedua, namun pelaksanaannya didasari betul-betul dari semangat profesional. Artinya dilakukan betul-betul dengan kejujuran, kemudian dilakukan dengan kinerja yang baik dan didasarkan pada rekam jejak tokoh-tokoh yang ada pada sebelum dipilih. Yang dapat kita ambil pelajaran dari kehidupan salafus sholih, penerus para Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam memilih pemimpin, Islam telah mewariskan pedoman yang boleh dikatakan bersifat universal, bersifat umum, yaitu memilih berdasarkan tingkat kesolihan, kemudian kinerja dan rekam jejak, dan plus dari prasangka yang baik. Nah, prasangka yang baik ini adalah penilaian dari masyarakat, penilaian dari orang-orang yang telah diberi hak untuk memilih. Di alam demokrasi modern yang sekarang kita hidup di dalamnya, dalam rangka memilih presiden yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi, kemudian juga memilih partai politik maupun calon anggota legislatif, panduannya seharusnya sudah sangat jelas. Ketentuan-ketentuannya sudah dirumuskan dan sudah disepakati. Islam memberikan arahan kepada kita untuk memilih orang-orang, memilih calon pemimpin, memilih partai politik
yang memiliki keberpihakan kepada umat. Bab sebagai umat kita bisa menentukan ketika kita memiliki kendaraan berupa apa yang disebut dengan partai politik, kemudian juga diberi kesempatan untuk memilih. Dan orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan itu harus kita pilih benar-benar orang yang solih, kemudian diharapkan mampu bersifat adil, jauh dari perilaku tidak terpuji, dan kemudian jauh dari perilaku tidak amanah terhadap janji-janji yang telah diberikan pada saat sebelumnya. Apalagi dalam proses mencari kekuasaannya, ketika ada yang menggunakan segala cara, kemudian tidak juga mengindahkan hukum halal maupun haram, misalkan dengan cara suap menyuap ataupun cara-cara yang tidak terpuji lainnya. Nah, tentu kita bisa menghindari atau memilih yang tidak melakukan itu semua. Dan setelah kita memiliki keyakinan dan pilihan yang pasti sesuai dengan koridor syariah, sesuai dengan yang diarahkan oleh dinul Islam, selanjutnya kita tinggal bertawakal. Kemudian kita berbaik sangka kepada mereka sebagaimana Khalifah Abu Bakar yang berbaik sangka kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi proses yang kita lakukan sudah betul-betul kita bertanggung jawab sesuai dengan arahan agama kita, arahan sesuai dengan hukum-hukum yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan. Kita pilih bismillah, kemudian kita berprasangka baik kepada mereka, kita bertawakal kepada Allah, mudah-mudahan mereka sesuai dengan yang kita harapkan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ya membandingkan begitu suasana pemilihan pada era salafus solih atau generasi solih pada saat dahulu dengan di era modern seperti sekarang ini, pemilu di tahun 2024, kalau di era salafus solih semua calonnya adalah sudah insya Allah serba baik. Jadi suasana atau calon yang terpilih adalah semua sudah teruji kesolihannya, semua sudah teruji ketakwaannya, karena mereka adalah didikan dari Rasulullah langsung. Generasinya adalah generasi para sahabat yang mereka ditempa secara akidah, mereka ditempa tumbuh bersama Rasulullah, berjuang bersama Nabi, kemudian sudah tidak diragukan loyalitasnya kepada Rasulullah, kepada Islam dan kepada kebenaran. Nah, memilih orang-orang yang sudah sama-sama baik, sebagaimana tadi misalkan formaturnya 6 ya, dari sahabat-sahabat pilihan semuanya baik, ini tentu akan lebih sulit jika dibandingkan dengan memilih di antara yang baik dengan yang buruk. Jadi pilihan itu api kabeh. Apa maning semua sahabat Rasul, semua orang-orang yang sangat dekat dengan Rasul. Jadi mereka sangat sulit untuk memilih si A maupun si B. Nah, maka ketika terjadi tinggal satu orang penentu, dan alhamdulillah penentunya ini juga tidak didasarkan pada katakanlah kemauan pribadi, tapi benar-benar mengambil, menyerap aspirasi dari kalangan kaum muslimin saat itu, yang akhirnya Abdurrahman bin Auf kemudian menjatuhkan pilihannya kepada pilihan yang benar, dan kemudian tidak menimbulkan perpecahan di antara orang-orang Islam ketika itu.
Nah, dalam suasana pesta demokrasi saat ini, kita telah disodori berbagai kandidat atau paslon presiden. Ya, Bapak Ibu sudah tahu semua karena sudah mengikuti semua dari awal sampai akhir. Ya. Dengan berbagai partai politik yang mengusungnya, yang tentunya sangat beragam afiliasi, kemudian juga orientasinya kepada perjuangan-perjuangan yang kita yakini kebenarannya. Ya, kalau kita umat Islam ya dengan berbagai macam partai politik yang berbagai macam pula afiliasi atau orientasi perjuangannya kepada keberpihakan kepada umat Islam. Nah, berbeda juga kualitas calon anggota legislatif, ya, calon anggota DPR, DPRD atau DPD. Nah, karena keadaan masyarakat kita kemudian yang sangat begitu heterogen, ya. Tentu ini sudah menjadi bahkan merupakan anugerah dari Allah ketika bangsa kita terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam agama, sehingga sangat heterogen, sehingga pilihannya pun berbeda dengan pada saat generasi salafus sholih. Dan kalau kita mau secara berpedoman begitu, kalau boleh dikatakan membuat kita lebih mudah, ya boleh dikatakan lebih mudah, karena garis pembedanya sangat jelas. Mana tokoh pimpinan yang layak dipercaya, kemudian jujur, kemudian sholih, kemudian memiliki integritas, cerdas, kemudian tumbuh dalam kondisi yang kemudian teruji. Nah, ini kita bisa menggunakan nurani kita. Kita bisa menggunakan perasaan atau pikiran kita. Jadi seharusnya memilih mana yang layak dipilih di masa sekarang jauh lebih mudah dibandingkan dengan apa yang dialami oleh generasi umat Islam pada saat salafus sholih, sebagaimana yang terjadi pada saat pemilihan khalifah pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq maupun pengganti daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kalau pembedanya ini sudah serba jelas, kemudian ada usaha-usaha yang membuat menjadi terlihat samar atau abu-abu. Nah, padahal dampak daripada tanggung jawab kita ketika kita memilih pimpinan ini tidak hanya berlaku untuk sekarang, tapi juga berlaku atau berpengaruh terhadap masa depan, barangkali mungkin malah dalam jangka waktu yang lama. Dan ini harus kita pikirkan akibatnya. Oleh karena itu betul-betul harus dipilih benar-benar dari pilihan-pilihan yang sesuai dengan hati nurani para jamaah semua. Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah ayat yang kami sampaikan, barangkali juga bisa menjadi panduan kita, bahwa ketika kita nanti diberi pilihan, maka gunakan akal kita, gunakan pendengaran kita, gunakan hati nurani kita, supaya kita benar-benar memilih sesuatu dengan pilihan yang sesuai dengan arahan yang telah digariskan oleh din kita, yaitu sesuai dengan kriteria Islam. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall wa ulaika humul
Jadi Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang 179, sungguh telah kami jadikan kelak penghuni neraka sebagian besar dari golongan jin dan manusia. Mengapa Allah menjadikan penghuni neraka sebagian besar dari golongan jin dan manusia? Allah menyebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki kulub, memiliki hati, tetapi kulub atau hati itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, mereka memiliki penglihatan, la yubsiruna biha, tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka memiliki telinga, tetapi pendengaran telinga itu tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, mereka itu bahkan lebih sesat, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kita diberi hati oleh Allah untuk memahami, kita diberi penglihatan oleh Allah untuk melihat semampu kita, untuk membedakan, untuk memilih, untuk memilah, dan kita diberi pendengaran untuk merespon, untuk mendengarkan berita-berita, informasi-informasi tentang ayat-ayat Allah, yang itu semua kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak digunakan sesuai dengan yang diarahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka yang terjadi adalah kehidupan kita akan seperti kehidupan binatang, sebab tidak pernah memikirkan mana yang baik, tidak pernah memikirkan yang haram, tidak pernah memikirkan mana yang halal. Yang penting bagi orang-orang seperti ini adalah kehidupan di dunia, yang dan dia tidak menyadari setelah kehidupan itu akan ada kehidupan selanjutnya. Sehingga Allah menyebutnya ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan kerusakan yang ditimbulkannya, kesesatan yang ditimbulkannya bisa lebih sesat daripada binatang ternak, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, betul-betul bismillah kita ikuti ketentuan-ketentuan yang ada dari proses peralihan kepemimpinan kita. Kita pilih yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh agama kita, siapapun pilihan panjenengan, karena insya Allah kita sudah memahami, kita sudah mengikuti prosesnya. Yang terpenting bagi kita, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan aman, semua berjalan bisa dengan tertib, lancar, dan tidak ada gejolak-gejolak yang mengganggu sampai juga mengancam keberlangsungan daripada ketentraman negara kita. Fa insyaallah dengan kita mengikuti aturan yang ada, kita akan bisa selamat, dan insyaallah pilihan kita akan kita pertanggungjawabkan fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan pengarahan, bukan apa-apa, cuman mari kita sebagai umat Islam, kita melakukan sesuatu dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh keyakinan kita, agama kita. Termasuk di dalam hal memilih pemimpin, baik dari level yang rendah kemudian sampai pada level yang tertinggi, kita pun harus berdasarkan kriteria-kriteria yang ada, yang kita terima dari ajaran-ajaran Islam. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Hari tenang. Kenal itu ketemu untuk salaman sama rokok. Yang orang tahu dapat. Ada kabarnya baru datang nih. Oh, ada bener.